Skandal judol yang viral ternyata ngelibatin salah satu ketum partai. Mau tahu kagak siapa? Zulkarnain Aprilianto, Adhi Kismanto, dan Alvin merupakan keponakan Ibu Megawati Soekarno Putri. Wah, ternyata ada sosok Ibu Megawati di balik para oknum-oknum tersebut. Hari ini polisi menangkap keponakan Megawati terkait judol. Oke, kita bahas berita ini ya. Jadi Bu Megawati itu adalah ketua partai. Tersangka judol Alwin Jabari Kemas, keponakan Megawati. PDIP bakal laporkan akun medsos yang kaitkan dengan partai. Oke, jadi kita bahas. Setelah Hasto katanya mau buka-bukaan, kemudian memfitnah kepolisian, katanya melindungi bandar-bandar judol. Ternyata polisi justru menangkap keponakan Megawati di kasus judi online Komdigi. PDI Perjuangan menanggapi soal Alwin Jabarti Kimas ditetapkan sebagai satu dari 24 tersangka kasus blokir judi online Kementerian Komdigi. Seperti Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, dan Alvin Jabarti Kimas, keponakan Megawati, ditangkap karena terlibat aliran dana dari judi online. Warga Jakarta, ini jadi perhatian buat kita semua. Jangan sampai kita dipimpin sama orang yang didukung dana kotor. Skandal judi online yang melibatkan tokoh-tokoh di kubu Banteng PDIP semakin terkuak. Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, dan Alvin Jabarti Kimas yang merupakan keponakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah ditangkap aparat. Masih ingat Anies Baswedan? Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. PDIP sorot anggaran trek Formula E kerap berubah, minta KPK Polri usut. Loh, kan kemarin di podcast Hasto ngomongnya Pak Jokowi yang kriminalisasi Anies. Ini parah nih. Nggak tahunya partai kebo sendiri yang kriminalisasi. Gimana sih? Gimana ya? Nanti kita lihat yang banding siapa, yang suka marah-marah siapa, gitu kan? Kalau kita memang solid, kita lihat kekuatan PDI, Anies dibanding Prabowo, Jokowi, Gibran, dan Ridwan Kamil lebih kuat mana di Jakarta. Kita uji. Ini pesan ya buat kalian yang mau milih calon bupati, calon gubernur di daerah-daerah. Pilih calon yang sejalan sama pemerintah pusat. Belajar sama pengalaman yang kemarin-kemarin. Pak Jokowi sendiri ada apa-apa, Pak Jokowi turun langsung. Karena apa? Karena pemerintah daerahnya itu semua tidak sejalan sama ini. Sama. Skandal judol yang viral ternyata ngelibatin salah satu ketum partai. Mau tahu kagak siapa? Zulkarnain Aprilianto, Adhi Kismanto, dan Alvin merupakan keponakan Ibu Megawati Soekarno Putri. Wah, ternyata ada sosok Ibu Megawati di balik para oknum-oknum tersebut. Adhi diketahui bertugas mengelola mesin crawling situs judol, sementara Tony dan Alvin merupakan penerima bayaran dari bandar judi online untuk menyalurkan dana tersebut ke komunitas digital PDIP Komdigi. Tony sebagai penggerak buzzer PDIP memainkan peran penting dalam membangun narasi politik, baik saat Pilpres maupun Pilkada, masuk Pilkada Jakarta. Dari Pilkada Jakarta, keterlibatan mereka semakin terlihat sebagai pendukung pasangan calon Prabowo. Bahkan Rano juga pernah terlihat foto dan makan bersama. Fakta-fakta sudah semakin terlihat spekulasi dana ilegal dengan kampanye PDIP Jakarta. Buat warga Jakarta, kalian harus hati-hati. Jangan bikin Banteng berkuasa. Jangan bikin Pilih wakil rakyat yang memikirkan kepentingan. Hari ini polisi menangkap keponakan Megawati terkait judol. Oke, kita bahas berita ini ya. Jadi Bu Megawati itu adalah ketua partai. Tersangka judol Alwin Jabari Kemas, keponakan Megawati. PDIP bakal laporkan akun medsos yang kaitkan dengan partai. Oke, jadi kita bahas. Ketua DPR minta identitas anggota DPR terlibat judol online, judi online. Diumumkan setelah Hasto katanya mau buka-bukaan, kemudian memfitnah kepolisian, katanya melindungi bandar-bandar judol. Ternyata polisi justru menangkap keponakan Megawati di kasus judi online Komdigi. PDI Perjuangan menanggapi soal Alwin Jabarti Kimas ditetapkan sebagai satu dari 24 tersangka kasus blokir judi online Kementerian Komdigi. Alwin Jabarti Kimas alias AJ diketahui keponakan almarhum Taufik Kimas dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Juru bicara PDIP Cyril Raul Hakim atau Ciko Hakim menyatakan tidak mengenal sosok Alwin Jabarti. Saat dikonfirmasi apakah benar Alwin Jabar keponakan dari Megawati Soekarno Putri,
Ciko kembali memberikan jawaban yang sama. Polisi membenarkan Alwin Djabarti Kimas ialah tersangka situs judi online Komdigi. Hal itu dikatakan Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Wirasatya Triputra dalam konferensi pers di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 25 November 2024. Tersangka Alwin Djabarti Kimas sebelumnya disebut berinisial AJ yang ditangkap dalam penggeledahan di kantor satelit Ruko Grand Galaxy City, Bekasi Kota, Jawa Barat. Ternyata ya guys, keponakan. Kumpul. Udah tau belum gosip terbaru? Ternyata ponakannya Ibu Suri terlibat dalam judi online. Ibu Suri. Pantesan aja paslon nomor 3 ini kemarin di Jakarta bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit. Oh, ternyata ada suppliernya. Suppliernya ya. Tapi kasihan juga ya masyarakat yang dapetin sembakonya itu mereka makan duit haram. Waduh. PDIP terguncang skandal besar-besaran. Beberapa nama besar, seperti Zulkarnaen Apriliantoni, Adi Kismanto, dan Alvin Djabarti Kimas, keponakan Megawati, ditangkap karena terlibat aliran dana dari judi online. Adi disebut-sebut adalah orang yang ngurusin mesin crawling buat situs judi ini. Sementara Tony sama Alvin malah yang nyalurin duit haram ke komunitas digital PDIP. Dan katanya dana ini dipakai untuk menggerakkan buzzer dan dukung kampanye pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Bukti-buktinya semakin jelas. Loh, bahkan, Rano sempat ketahuan ada bareng salah satu tersangka. Ini cuma kebetulan doang. Atau emang ada dana ilegal yang nyelundup ke kampanye PDIP? Warga Jakarta, ini jadi perhatian buat kita semua. Jangan sampai kita dipimpin sama orang yang didukung dana kotor. Jakarta harus bersih. Jangan sampai jadi tempat perjudian terselubung. Ya. Salah satu pelaku berinisial AJ merupakan keponakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Polda Metro Jaya mengungkap 24 identitas tersangka kasus penyalahgunaan pemblokiran situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Ke-24 tersangka tersebut mempunyai tugasnya masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Dalam konferensi pers pada Senin siang, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra membenarkan tersangka inisial AJ atau Alwin Djabarti Kimas merupakan keponakan dari almarhum Taufik Kimas, suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Alwin Djabarti Kimas mempunyai tugas memfilter dan memverifikasi situs judi online agar tidak terblokir. Nantinya para tersangka dalam kasus ini akan dikenakan pasal 303 KUHP dan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman paling lama 10 hingga 20 tahun penjara. Wow. Ternyata ya ada keponakannya ya kan guys. Yang terlibat ini lukis-lukisan mahal ya. Hasil dia beli oleh hasil korupsi ya. Skandal judi online yang melibatkan tokoh-tokoh di kubu Banteng PDIP semakin terkuak. Zulkarnaen Apriliantoni, Adi Kismanto, dan Alvin Djabarti Kimas yang merupakan keponakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah ditangkap aparat. Adi diketahui bertugas mengelola mesin crawling situs judol, sementara Tony dan Alvin merupakan penerima bayaran dari bandar judi online untuk menyalurkan dana tersebut ke komunitas digital PDIP atau Komdigi. Pilkada Jakarta semakin dekat dan skandal seperti ini justru semakin terungkap. Keterlibatan mereka semakin terang benderang dengan adanya dugaan aliran dana judi online untuk mendukung pasangan calon Pramono Rano. Terlihat kedekatan Rano dengan para bandar itu ketika berfoto bersama para tersangka di akun Instagramnya. Dengan fakta ini, warga Jakarta harus lebih bijak dalam memilih pemimpin agar kota ini tidak menjadi ajang legalisasi perjudian di bawah kekuasaan PDIP. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Kalian percaya? Ini parah nih. PDIP sorot anggaran trek Formula E kerap berubah. Minta KPK Polri usut. Wah. Loh.
Kan kemarin di podcast Hasto ngomongnya Pak Jokowi yang kriminalisasi Anies. Ini parah nih. Nggak taunya partai kebol sendiri yang kriminalisasi. Gimana sih? Gimana ya kan? Kacau kayak gini. Hanya karena kebencian terhadap Pak Jokowi segala cara dilakukan. Memfitnah lagi ya. Pak Hasto, ini gimana nih, kemarin di podcast ngomongnya Pak Jokowi yang kriminalisasi, nggak taunya partai Anda sendiri. Ini gimana ini? Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Emang Pak Hasto ini udah sering berbohong ya kan guys? Ketahuan kan sekarang. Membangunkan macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Lihat kita sudah makin semangat dan bersatu untuk mendukung itu. Dianggap sama PDIP katanya panik gitu. Gimana? Bapak apa? Nanti kita lihat yang panik siapa. Yang suka marah-marah siapa. Gitu kan. Kalau kita memang solid, kita lihat kekuatan PDI, Anies dibanding Prabowo, Jokowi, Gibran dan Ridwan Kamil lebih kuat mana di Jakarta? Kita uji. 10 tahun PDIP mimpin, kemiskinan Jateng tetap ekstrim. Era Banteng sudah berakhir. Saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih. Dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Dukungan Prabowo Subianto ke pasangan Lutfi Yassin jelas teman-teman, memberikan sinyal tegas bahwa ini adalah taruhan besar untuk perubahan Jateng. Setelah lebih dari 1 dekade di bawah pimpinan PDIP, kita tahu Jateng justru malah terjebak dalam kemiskinan ekstrim yang sangat sulit ditangani. Banjarnegara misalnya jadi simbol kegagalan dengan UMK terendah se-Jawa. Selama ini PDIP lebih sering dikritik sibuk manfaati taktik adu domba ketimbang hadiri solusi nyata. Misalnya akun propaganda kayak Pak Ijo Jateng di TikTok, walau sekarang akunnya udah hilang, tapi masih ada beberapa akun lain yang jadi penggiringan opini. Misal akun John Deminang dan anak_Ogi yang diduga terkait sama tim ses Andika Hendi. Jelas teman-teman, ini adalah contoh gimana informasi menyesatkan malah dipakai buat manipulasi opini publik, bukan yang perbaiki kondisi rakyat. Strategi ini malah justru memperparah polarisasi. Udah cukup 10 tahun Jateng terjebak dalam stagnasi di bawah era Banteng. Sekarang udah saatnya masyarakat Jateng buka lembaran baru dengan pilih pemimpin yang benar-benar peduli sama rakyat. Era Banteng sudah selesai. Jika perubahan adalah yang diinginkan, inilah saatnya teman-teman membuka lembaran baru untuk masa depan Jawa Tengah. Share pendapat kalian dan mari jadi saksi sejarah revolusi besar-besaran di Jawa Tengah. Banteng mewek ya. Bukan anak Mega. Wah. Percuma endorse Anies, apalagi Amin Rais. Lagu ini paling keren dan untuk tahun ini guys. Siapa yang ciptakan? Iya. Era Banteng sudah selesai. Lambang negara ini Garuda, bukan banteng ataupun beringin. Kami berhak mendukung manusia-manusia seperti apa yang harus menjabat di bangsa ini. Dan kami berhak mendukung partai yang mana untuk menduduki kasta tertinggi di bangsa ini. Karena dari dulu partai-partai yang berbicara tentang demokrasi, faktanya sampai saat ini hanya memperkaya pribadi dan golongan. Ini saatnya Garuda terbang, meninggalkan orang-orang yang mengeruk kekayaan di bumi pertiwi. Saatnya Garuda mencengkram para pelaku korup, pengkhianat, penjilat, perongrong, dan para pengadu domba. Ini Garuda, no debat, langsung sikat. Menuju Pilkada 2024, jangan sampai salah memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih partai. Dukung dan pilihlah pemimpin yang berdiri atas dasar ketulusan dan kebenaran. Dan memilih partai yang berdiri atas dasar kepentingan masyarakat dan kemakmuran. Ya. Salam, akal waras. Ini pesan ya buat kalian yang mau milih calon bupati, calon gubernur di daerah-daerah. Pilih calon yang sejalan sama pemerintah pusat. Belajar sama pengalaman yang kemarin-kemarin. Pak Jokowi sendiri ada apa-apa, Pak Jokowi turun langsung. Karena apa? Karena pemerintah daerahnya itu semua tidak sejalan sama ini, sama pemerintah pusat. Mereka semuanya punya agenda-agenda sendiri. Mereka semuanya nurutnya kemana? Nurutnya ke parpolnya.
Makanya semua program-program pemerintah zamannya Pak Jokowi itu nggak ada yang jalan mulus. Karena apa? Karena di-cut semuanya sama orang-orang pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Yang mana dari partai oposisi lah atau apalah gitu. Kan yang rugi siapa? Yang rugi kan masyarakat. Jadi harus cerdas mulai sekarang. Buktiin kalau suara kalian itu nggak bisa dibeli ya sama parpol-parpol itu ya. Pilih yang sejalan sama pemerintah biar kalian juga yang untung. Respon Ahokers dan anak abang satu. Ya, kita bersyukur akhirnya mereka bisa memahami negara ini lebih penting di atas primordialisme dan semua kamaras agama. Artinya ini rekonsiliasi ya Pak? Ya, saya nggak tahu terjemahan bagaimana, tapi yang pasti bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Asal menang gitu ya Pak Ahok. Nggak apa-apa. Tumbas gas semuanya Pak. Awak? Hadiah. Saking pundi? PDI. Hadiah dari PDI ya kan? No. Dapat tabung gas. Waduh. Kan ini parah nih. PDIP minta Prabowo tegur Jokowi yang terlalu jauh. PDIP minta Prabowo tegur Jokowi yang terlalu jauh cawe-cawe di Pilkada 2024. Nggak salah ini. Aduh. Katanya Pak Jokowi udah nggak ngaruh lagi, tapi kok masih takut sih? Takut ya. Pak Prabowo, gimana tuh? Tuh disuruh PDIP tuh negur Pak Jokowi tuh gimana tuh? Sorry ya. Mantap. Gaskan Pak Jokowi. Aduh. Kita jaketin aja ya. Waduh, mantap ya kan. Waduh, keren ya kan guys. Video ini bisa dibilang ya, sebelum coblosan kita sudah ditunjukkan dengan ya keponakannya daripada Bu Megawati yang tersandung kasus judol ya kan, menerima ya, diduga menerima aliran dana daripada kasus judol ya kan. Waduh. Jadi sekarang untuk masyarakat Jakarta dan ya mungkin seluruh Indonesia ya kan, harus benar-benar berhati-hati untuk memilih calon yang diusung oleh partai yang merah ya kan guys. Dan ya, untuk Partai Banteng aku rasa sudah berakhir sampai di sini ya kan. Ini bukan eranya PDI lagi ya kan guys. Era PDI sudah berakhir dan sekarang ayo kita bangkitkan Garuda, yaitu Partai Gerindra ya kan. Gerindra lambangnya Garuda ya, yang akan mencengkram semua para tikus-tikus negara yang ya memakan duit rakyat. Nah guys, untuk kalian yang ada di daerah manapun lah ya kan, jangan ataupun stop memilih pasangan yang diusung oleh Banteng. Mari kita usaikan lah ya, kita tenggelamkan bareng-bareng Partai Banteng. Dan aku juga pasti ya akan memilih yang sejalan, pemimpin yang sejalan dengan pemerintahan, yaitu Pak Prabowo. Oke, khususnya di Lombok ya, ayo tentukan pilihan Anda dan pilihlah orang ataupun calon yang diusung oleh Pak Prabowo. Oke guys, itu sajalah untuk keponakan PDIP, keponakan Bu Megawati maksud saya. Semoga Anda menikmati hari bahagia di dalam penjara. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.